Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Listri Syawati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Forum Publik pada kesempatan kali ini. Pemirsa, sebuah kota pada dasarnya tidak lepas dari keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH, karena RTH saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat kota. Tidak hanya memiliki banyak fungsi untuk kelestarian lingkungan, ruang terbuka hijau kini juga berperan sebagai pengembangan dan jati diri sebuah kota. Lalu bagaimana sebuah kota di Provinsi Lampung, yakni Kota Metro yang selama ini menyandang status sebagai kota pendidikan, berupaya untuk mewujudkan dan juga mempertahankan ruang terbuka hijaunya yang selama ini tampaknya pun sudah menjadi bagian dari jati diri Kota Metro. Untuk membahasnya, bersama saya sudah hadir 3 orang narasumber. Narasumber kita yang pertama, pemirsa, beliau adalah Bapak Haji Lukman Hakim, SHMM. Tentu saja beliau adalah Wali Kota Metro. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Balis. Sehat ya Bapak ya? Sehat, tapi kayaknya kurang sehat nih Pak. Gangguan suara di pita suara. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu, walaupun pita suara lagi terganggu, masih semangat Pak ya. Amin. Untuk kita perbincangan soal ruang terbuka hijau ini. Terima kasih Pak Luman, dan juga narasumber kita yang kedua, pemirsa, adalah Bapak Dr. Haidar Mansah. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Metro. Apa kabar Pak Haidar? Alhamdulillah baik Mbak Lis. Sehat juga ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini banyak sekali rangkaian kegiatan yang sangat semarak di luar sana ya Bapak ya. Iya. Kita masih sempat memperbincangkan masalah ruang terbuka hijau di Kota Metro. Iya. Ya baik, dan narasumber kita yang berikutnya, pemirsa, beliau adalah Bapak Bejo selaku Ketua Komunitas Hijau Kota Metro. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Kabarnya baik. Sehat juga Pak Bejo Sehat, ya. Iya. Semangat. Tetap semangat ya dengan komunitasnya Green Community Pak ya, yang menjadi bagian dari 8 atribut Kota Hijau. Nanti kita akan gali nih seperti apa juga peran Green Community dalam hal ini, forum komunitas hijau ya dari Kota Metro berperan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya baik, saya langsung mulai dari Pak Wali. Pak Wali, kalau bicara sebuah daerah perkotaan seperti Kota Metro, biasanya kan kota itu selalu menarik untuk menjadi lahan investasi Pak ya. Iya. Tetapi di satu sisi Bapak juga punya tugas nih untuk membalance dengan kelestarian lingkungan. Iya. Itu bagaimana Bapak dalam upaya juga mempertahankan, kita juga tahu bahwa Metro selama ini selalu dapat adipura dan juga lekat dengan kota sehat, kota hijaunya. Strategi Bapak sejauh ini dalam membalance itu Bapak? Terima kasih Balis. Saya jadi melihat geografis daripada Kota Metro merupakan sebuah kota yang unik. Dari luasan wilayah yang tidak terlalu luas, hanya 67,84 km persegi, itu 51,2%-nya adalah persawahan tenis. Memang kota ini diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda, dulu seperti itu. Tapi dalam perkembangan dia menjadi sebuah kota, tentunya banyak sekali hal yang terjadi, khususnya bagaimana berkembangnya industri-industri. Tapi saya bersyukur untuk industri besar di Metro ini tidak akan pernah ada. Kenapa Pak? Adanya industri. Kenapa Pak? Karena 61,2% sawah tenis yang hanya berisi tanaman pangan di situ. Jadi kemungkinan untuk menjadi daerah industri yang besar itu nggak ada. Jadi, dan saya selalu berbicara masalah investasi. Saya selalu menyampaikan bahwa investasi yang paling baik, yang paling ideal untuk sebuah kota seperti Metro dan investasi yang muncul dari dalam, bukan dari luar kota ini. Nah, makanya visinya kota pendidikan. Kota pendidikan karena ibu kota Lampung Tengah dulu tentunya dengan potensi-potensi yang lebih daripada kota-kota lain yang bahkan mungkin ada di provinsi ini setelah Bandar Lampung tentunya. Nah, ini kita kembangkan. Jadi memang rasa-rasanya untuk investasi yakin saya akan berkembang dari dalam dengan sangat baik, dan walaupun secara real di lapangan tidak akan bisa kita hindari
alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri, tapi industri sifatnya industri rumah tangga yang berskala sangat baik, dan mudah-mudahan dengan RUTR yang ada, dengan RT/RW yang ada, bahkan rencana detail tata ruang yang nanti menjadi tugas kita untuk kita sempurnakan, itu bisa kita jaga betul. Bagaimana master plan yang sudah diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada sekitar tahun 30-40-an dulu itu bisa kita pertahankan. Kita pertahankan, kita jaga, dan tadi sebagai yang disampaikan oleh Mbak Lis tadi tentang ruang terbuka hijau itu akan selalu berkembang dan meningkat. Karena perhitungan buat undang-undang 30% ruang terbuka hijau ini. Tapi walaupun setelah kita hitung ulang, karena dulu seperti sawah itu masuk ruang terbuka hijau, dalam perkembangannya kan keluar ya. Tidak masuk kita baru hampir capai sekitar 20%. Nah, real yang memenuhi persyaratan. Nah, ini menjadi tugas kita sesuai dengan amanat undang-undang, dan kita juga salah satu kota yang sudah punya peraturan daerah tentang RURT ini tentunya harus juga memenuhi 30%. Jadi saya berusaha bersama-sama teman-teman baik secara kedinasan maupun komunitas-komunitas tertentu ini terus berlomba untuk melakukan langkah-langkah untuk menghijaukan kota ini sehingga predikat kota hijau bisa kita wujudkan pada saatnya. Iya, jadi memang sebenarnya itu kenyataannya Pak ya, investasi pastinya memang banyak yang melirik sini, tapi kita dengan daya upaya yang ada Pak ya, kita pertahankan. Tadi Bapak sampaikan salah satunya melalui Perda RT/RW yang sudah ada di Kota Metro. Tapi Pak, pada kenyataannya kita tidak bicara di Metro, kita lihat daerah-daerah lain itu tidak ada yang bisa menjaga dari Perda yang RT/RW sudah diperdakan ini Pak. Siapa yang menurut Bapak paling berperan dalam menjaga ini? Apakah kepala daerah kah? Kepala daerah dengan dibantu oleh semua satker teknis terkait yang tentunya harus betul-betul tegas di dalam menerapkan aturan-aturan itu. Kita tidak menafikan satu perkembangan munculnya mungkin industri-industri lain yang berskala besar, tapi saya pikir juga orang tidak akan tertarik. Mudah-mudahan selain kita batasi dalam mungkin tingkat-tingkat tertentu tentang investasi industri ini, kita mengarahkan kepada institusi yang mungkin lebih ramah lingkungan, lebih mendekatkan dengan produk-produk yang ada di Kota Metro sendiri supaya mampu membawa pada saatnya nanti. Kita kepengen pada saatnya nanti Metro punya produk-produk unggulan dengan ekonomi kreatif yang kita kembangkan, itu akan mampu menjadi magnet di dalam terus mewujudkan kita visi kita kota pendidikan yang unggul dan masyarakat yang sejahtera itu. Saya yakin itu akan bisa diwujudkan. Tapi tentunya dengan kebersamaan, dengan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan langkah-langkah yang keliru di dalam. Ini memang harus kita jaga betul. Kita harus ingat mungkin dengan para pendiri-pendiri kota ini pada tempo-tempo dulu itu, termasuk master plan yang sudah demikian baik. Jangan kita rusak dengan perkembangan kita. Kita harus menjaganya. Maka melalui komunitas hijau ini, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih sudah melakukan satu langkah-langkah yang positif, walaupun kegiatan baru pertama kali, tapi sudah saya yakin ini akan mampu nantinya memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Ya, sebenarnya membuka mata masyarakat Pak ya, lebih peduli lingkungan ya. Baik, Pak Idarman bisa menjelaskan menurut Pak Menteri tampaknya untuk mendirikan industri dalam skala besar di sini tertutup, tetapi kita lebih menekankan kepada industri-industri kecil. Ini pemberdayaan ekonomi masyarakat juga Pak Idarman. Apakah ini juga termasuk menjadi bagian dari Perda RT/RW kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita? Apakah termaktub di situ juga Bapak? Ya, jadi gini, kita lihat regulasi secara nasional, memang sudah ada undang-undang tentang penataan ruang. Nah, penataan ruang ini oleh pemerintah pusat, di sini adalah Kementerian PU, Dirjen Penataan Ruang itu mengupayakan bahwa wilayah Indonesia ini merupakan wilayah pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu diminta kepada semua daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya, RT/RW. Dari situlah kita membuat master plan tentang bagaimana tata ruang wilayah Kota Metro. Nah, di dalam penataan ruang wilayah ini untuk memotivasi pemerintah daerah, maka Kementerian PU melalui Dirjen Penataan Ruangnya memberikan program kepada 60 kota di Indonesia untuk melaksanakan program pengembangan kota hijau. Artinya di sini karena kita sudah punya perda tentang RT/RW, kita diberi reward oleh pemerintah pusat dengan
program pengembangan kota hijau ini. Nah, tadi Pak Wali mengatakan bahwa kita harus menjaga kota metro ini supaya tetap hijau dan lestari. Nah, yang menjaganya di sini tadi kata Pak Wali lintas sektor yang tergabung dalam BKPRD, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Jadi setiap investor yang masuk ke kota metro, baik yang dari dalam sendiri ataupun yang dari luar, itu harus dikaji terlebih dahulu oleh tim BKPRD yang terdiri lintas sektor, malah termasuk Polres, masuk juga Kodim di dalamnya, BPN masuk di dalamnya. Kita lihat apakah lokasi yang akan untuk investasi itu memenuhi ketentuan atau tidak tentang rencana tata ruang kita. Nah, malah RT/RW kita ini tahun ini sudah kita lengkapi dengan RDTR, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasinya. Nah, jadi kita mengawal investasi di metro ini melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD, yang di sini ketuanya adalah Pak Sekda. Saya Kepala Bapeda sebagai wakil ketua. Kemudian di dalam program pengembangan kota hijau ini kita sudah tahun kedua, Mbak Listia. Tahun yang pertama? Tahun yang pertama tahun kemarin, tahun 2012 kita sudah mulai melakukan. Nah, tahun 2012 itu ada 4 program. Yang pertama kita membentuk komunitas hijau, karena kita harus melaksanakan 8 atribut kota hijau. Nah, 8 atribut kota hijau ini yang paling penting adalah satu, grand planning and design. Bagaimana kita membuat kota metro ini melalui perencanaan dan desainnya yang berorientasi kepada penghijauan. Jadi green planning and design. Yang kedua yang penting lagi adalah green community. Makanya begitu program P2KH ini lahir, kami langsung membentuk forum komunitas hijau. Setelah itu program 2012 itu kita membuat tentang master plan kota hijau, kemudian kita membuat DED-nya, design and engineering detail, bagaimana metro ini bisa kita buat menjadi kota yang nyaman. Kemudian yang ketiga kita membuat peta hijau. Peta hijau itu berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan dan kelestarian lingkungan, termasuk juga ekonomi kreatif yang ekonomi ramah lingkungan. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi tentang program kota hijau. Itu di 2012 sudah selesai. Nah, masuk di 2013. Ada yang ditingkatkan pastinya di situ, Pak Idan? Iya. Nah, 2013 program kita adalah yang pertama melakukan aksi kota hijau. Kemudian yang kedua festival kota hijau. Ini kita semua serahkan kepada forum komunitas hijau. Jadi pemerintah di sini sifatnya fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita serahkan, silakan forum membuat rencana dan melaksanakan rencana itu. Dan forum itu sendiri terdiri dari berbagai elemen masyarakat, LSM, mahasiswa, dan sebagainya. Jadi itulah langkah-langkah dan upaya kita untuk melaksanakan program kota hijau ini di dalam menjaga dan mengendalikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Iya, baik Pak Bejo. Nah, tadi Pak Haidar juga sudah menyebutkan bahwa dari 8 atribut kota hijau itu ada green community ya. Di sini komunitas kota hijau dan di Metro ternyata sudah punya ya. Sudah punya. Forum komunitas hijau ya. Ini berapa organisasi Pak yang bergabung di sini? Yang sudah bergabung sampai saat ini sudah ada 19 organisasi. Komunitas. Di mana sebenarnya komunitas ini sudah ada. Ya, sudah ada sebelumnya, sudah ada. Sebelum program pengembangan kota hijau. Sudah ada.